Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan membuka presentasi hari ini yang berjudul Peranan Audit Internal terhadap Keputusan Standar Operasional Prosedur atau SOP pada PT Telkom Palembang. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dina Fitriana, yang kedua ada Mikael Zapariza, dan yang ketiga ada Guru Sabdani, dan yang keempat ada Hamid Rifai. Yang selanjutnya ada Rina Ramayati, saya sendiri, dan yang terakhir ada M. Aldi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi atau penjelasan pertama dari hasil kerja kami ini, yaitu eksekutif summary. Seperti kita ketahui, eksekutif summary ini merupakan gambaran umum secara singkat tentang kegiatan-kegiatan audit. Nah, dalam eksekutif summary ini ada tujuan audit, di mana tujuan audit kami di sini yaitu untuk mengetahui peranan audit internal terhadap kepatuhan standar operasional pada PT Telkom Palembang, memeriksa kinerja karyawan demi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, juga untuk melihat hasil kinerja karyawan yang kemungkinan melakukan penyimpangan standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan oleh pihak-pihak intern perusahaan. Baiklah, selanjutnya itu ada pembatasan audit. Di sini pembatasan audit ada dua. Yang pertama itu ada ruang lingkup dan batasan audit. Ruang lingkup yaitu pengendalian internal dalam perusahaan besar sangat sulit diwujudkan, bukan? Dikarenakan banyaknya anggota dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Ruang lingkup yang hendak kami capai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui peranan audit internal terhadap kepatuhan karyawan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP perusahaan pada PT Telkom Palembang. Oke, itu saja ruang lingkupnya. Sekarang kita masuk ke batasan audit. Batasan audit di sini ada 3 poin. Yang pertama, mengetahui bagaimana peranan audit terhadap kepatuhan SOP di PT Telkom Palembang. Yang kedua itu ada bagaimana kita mengetahui hasil temuan daripada audit kepatuhan. Dan yang terakhir itu ada bagaimana cara kita mengetahui kinerja karyawan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Aldi. Kepada M. Aldi kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Rina Damayanti. Materi selanjutnya adalah gambaran umum audit. Yang pertama, profil umum perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia. TBK merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi untuk umum dan berada di dalam negeri untuk melayani sambungan telepon kabel, komunikasi seluler, dan layanan internet. PT Telekomunikasi awalnya didirikan dengan nama Post and Telegraph Dies pada tahun 1884 dengan staf blok nomor 52. Kemudian pada tahun 1906 diubah menjadi Post Telegraph and Telegraph Dies atau PTT dengan starboard nomor 395 dan sejak saat itu disebut PTT. Pada tahun 1931 ditetapkan sebagai usaha IBW berdasarkan pada peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 24 Tahun 1961. PPT memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan negara atau PN dan berubah nama menjadi telekomunikasi. PT Telkom merupakan salah satu BUMN yang seharusnya saat ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Perusahaan adalah pemerintahan Republik Indonesia sebesar 52,6%, sedangkan sisanya dikuasai oleh publik sebesar 47,4% saham. Perusahaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, New York Stock Exchange atau YESE, London Stock Exchange atau LSE, dan Public Offering Without Listing atau POWL di Jepang. PT Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel atau fixed wire line, jasa telepon
tetap nirkabel atau fixed wireless, jasa telepon bergerak atau mobile service, data atau internet, serta jasa multimedia lainnya. Next, selanjutnya adalah yang kedua, visi dan misi perusahaan PT Telkom. Visinya yaitu to become a leading telecommunication, information, media, education, and service atau disingkat TIMES, player in the region. Misinya yaitu dua. Yang pertama adalah menyediakan layanan more for less, TIMES. Yang kedua, menjadi model pengelolaan koperasi terbaik di Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Hamid Rifai. Kepada Hamid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur organisasi dari PT Telkom Indonesia atau PT Telkom. Yang pertama ya, ada direktur utama atau CEO yang biasa dalam perusahaan, dua wakil direktur utama, COO. Terus di bawahnya ada Head of Corporate Affairs, Head of Corporate Communication, dan Head of Internal Audit di bawah direktur utama dan wakil direktur. Serta di bawah naungan wakil direktur ada lagi direktur Network and Solution, direktur konsumen, direktur enterprise dan wholesale. Ada juga EVP, risk management, legal and compliance. Di bawah naungan direktur utama adalah direktur keuangan atau CFO. Terus direktur sumber daya manusia atau SDM. Ada juga EVP, IT dan supply. Ada EVP strategis, investment dan corp planning, yaitu termasuk dalam struktur organisasi PT Telkom. Selanjutnya ialah saya akan menjelaskan finding sheet kondisi. Terdapat beberapa hasil temuan dari data laporan audit internal tahun 2020, yaitu 1. Kas operasional. Yang dimaksud kas operasional ada 4, yaitu ditemukan adanya kas pon yang penyelesaian pertanggungjawabnya melebihi 14 hari dan hal ini terjadi di semua cabang. B. Ditemukan adanya selisih saldo kas rep atau depo dengan cabang yang tidak segera dilakukan koreksi. C. Ditemukan adanya penggunaan dana promosi dari tagihan. D. Memberikan dana promosi lebih dari 1 juta tidak didampingi oleh keuangan, akunting atau auditor. 2. Penjualan. Ditemukan pengisian form biodata pelanggan tidak lengkap dan tidak disertai tanda tangan dan stempel dari pelanggan. Form SP juga jarang sekali menggunakan stempel yang dilengkapi dengan tanda tangan, biasanya hanya bertuliskan nomor telepon saja. B. Modem yang tidak dipesan oleh pelanggan dikirim oleh salesman dan akhirnya total retur. Tujuannya adalah agar seolah-olah penjualannya besar. Ada kalanya juga disebabkan tekanan dari atasan agar pesanan segera ditarik dari pelanggan. 3. Salesman menjanjikan biaya promosi yang belum dianggarkan sebelum atau belum disetujui atasan, sehingga menuntut perusahaan dan mengakibatkan kekecewaan pelanggan dan akhirnya akan merusak pasar. Ya, begitu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Guru Sabdani.
Pada guru dipersilakan. Ya, saya Gus Sabdani akan melanjutkan materi tentang funding set. Funding set yang selanjutnya adalah yang ketiga, penagihan. Penagihan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama masih terjadi keterlambatan input DPK atau dana pihak ketiga di ARC Advance Release Calendar, terutama untuk penerimaan dari luar kota, sehingga mengakibatkan laporan posisi piutang di ARC tidak up to date dengan real data pelanggan. Dan yang kedua adalah ditemukan adanya penulisan DPK dilakukan setelah penagihan, seharusnya dilakukan sebelum penagihan, karena hal ini berfungsi sebagai tanda terima faktur antar salesman atau kolektor dengan keuangan dan juga analisa terhadap kebersihan penagihan. Penyimpangan ini pada umumnya terjadi di rep atau di pos. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, persediaan. Persediaan ini terbagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama, pada saat dilakukan stock of name masih banyak ditemukan selisih antar fisik dengan stock on hand di sistem. Bisa disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan pada saat pengepekan, kekurangan penerimaan barang dari supplier, dan bisa juga ada indikasi fraud dan juga salah pencatatan serta kesalahan proses di dalam sistem. Yang kedua, masih banyak ditemukan pengisian bin card yang tidak update dengan alasan lupa atau belum sempat dilakukan karena kesibukan mempersiapkan buku, dan ada juga tidak membuat bin cardnya. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima, proposal. Proposal ini harus diajukan ke manajemen pusat untuk disetujui. Selanjutnya, rabat pada surat pesanan dibuat berdasarkan pada proposal yang diajukan. Jika proposal kerjasama ditolak pihak manajemen, maka tidak bisa diproses lebih lanjut. Ditemukan beberapa surat pesanan yang menggunakan proposal tidak sesuai dengan nama pelanggan yang memesan. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina Fitriana. Kepada Dina Fitriana, kami persilahkan. Yang kedua itu kriteria. Menurut Tambunan 2013, standar operasional prosedur SOP untuk bertujuan untuk menyusun standar langkah-langkah atau alur kerja secara efektif dan efisien dalam mengatur pembuatan semua keputusan dan tindakan di dalam organisasi, baik untuk aspek operasional maupun administratif. Dengan SOP, kita akan memahami dengan jelas apa, mengapa, dan bagaimana langkah-langkah atau alur pekerjaan tersebut. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tindakan dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandasan pada pencegahan dan pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Secara konseptual, standar operasional prosedur merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan atau organisasi publik. Oleh karena itu, tidak semua prinsip-prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam standar operasional prosedur, karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat. Yang ketiga yaitu ada faktor. Faktor yang terjadi bisa jadi dikarenakan pola kerja karyawan perusahaan tidak teratur. Banyak terjadi ketimpangan job desk antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Terjadi penumpukan pekerjaan beberapa karyawan dikarenakan double job desk dan banyaknya volume pekerjaan sehingga tidak bisa menyelesaikan dengan maksimal. Audit internal sangat berperan aktif dalam mengontrol dan memeriksa setiap dokumen perusahaan. Hal ini dilakukan agar karyawan tidak memiliki kesempatan melakukan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur perusahaan. Namun, ada kelemahan pada internal auditor dalam melakukan kontrol dan pemeriksaan yang minimnya tenaga internal auditor
yang hanya 2 karyawan, 1 kepala internal audit, dan 1 anggota. Dikarenakan begitu banyaknya wilayah yang harus dikontrol dan diperiksa, sehingga tidak semua wilayah bisa dengan rutin dikunjungi. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mika Elzawarisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi yang sebelumnya teman saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu efek. Resiko yang akan terjadi jika temuan kondisi dibiarkan seperti yang pertama itu ada kas operasional. Jika masalah pada kas operasional ini dibiarkan, maka dampak atau resiko yang didapatkan oleh perusahaan akan mendapatkan kerugian-kerugian yang tidak diinginkan pada kas operasional. Misalnya memberikan dana promosi lebih dari 1 juta dan tidak didampingi oleh keuangan atau accounting atau auditor, maka ini akan sangat merugikan bagi perusahaan. Sebagaimana seharusnya bahwa perusahaan akan berusaha mendapatkan keuntungan, bukan kerugian. Yang kedua itu penjualan. Begitu juga dengan penjualan. Jika sales menjanjikan biaya promosi yang belum dianggarkan sebelumnya atau belum disetujui atasan, sehingga menuntut perusahaan dan mengakibatkan kekecewaan pelanggan dan akhirnya akan merusak pasar. Yang ketiga itu ada penagihan. Unit penagihan sangat rawan dilakukan kecurangan. Maka dari itu, jika penagihan tidak segera diperbaiki lagi dan lagi, pasti akan berdampak pada kerugian perusahaan. Yang keempat itu persediaan. Jika persediaan tidak diperbaiki, maka akan terjadi salah selisih. Seperti pada saat dilakukan stock of name, masih banyak ditemukan selisih antara fisik dengan stock on hand di sistem. Selisih ini bisa disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan pada saat pengecekan, kekurangan penerimaan barang dari supplier, dan bisa juga ada indikasi fraud dan juga salah pencatatan serta kesalahan proses di dalam sistem. Yang keempat itu ada persediaan. Jika persediaan tidak diperbaiki, maka akan terjadi salah selisih. Seperti pada saat dilakukan stock of name, masih banyak ditemukan selisih-selisih antara fisik dengan stock on hand di sistem. Selisih ini bisa disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan pada saat pengecekan, kekurangan penerimaan barang dari supplier, dan bisa juga ada indikasi fraud dan juga salah pencatatan serta kesalahan proses di dalam sistem. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Dari hasil temuan efek di atas tadi, auditor internal memberikan rekomendasi dan tindakan lanjut sebagai berikut. Yang pertama itu kas operasional. Setiap awal tahun, pasti departemen akan membuat anggaran yang disetujui oleh manajemen. Setelah itu anggaran disetujui, maka pada saat realisasi diajukan proposal permintaan dana yang mengacu pada anggaran sebelumnya kepada keuangan. Setelah proposal tersebut disetujui oleh pihak yang berwenang, selanjutnya keuangan cabang mengajukan permintaan dana ke keuangan pusat. Setelah diperiksa dan diotorisasi, keuangan pusat mentransfer sejumlah dana atau sesuai dengan permintaan ke kantor cabang. Pada saat realisasi, accounting dan keuangan cabang memeriksa validitas dokumen-dokumen pengeluaran tersebut dan selanjutnya membuat bukti kas keluar berdasarkan dokumen pendukung tersebut. Selanjutnya dokumen pendukung tersebut dikirim ke kantor pusat untuk dijurnal seperti pada umumnya. Pengajuan anggaran dana dilakukan 2 kali dalam sebulan. Kebijakan perusahaan khusus untuk pemberian dana promosi kepada pelanggan dengan nilai di atas 1 juta. Penyerahannya harus didampingi oleh petugas accounting atau keuangan ataupun internal audit. Serta pertanggungjawaban kasbon tidak lebih dari 14 hari jika nilai kasbon cukup besar.
maka akan dicatat sebagai uang muka. Selanjutnya itu yang kedua, penjualan. Akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap biodata pelanggan dan surat pesan atau SP yang masuk ke analis kredit. Proposal yang tertera di surat pesanan harus sesuai dengan proposal kerjasama yang diajukan ke manajemen. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka internal audit akan menolak dan mengembalikan biodata dan surat pesanan tersebut kepada salesman, sehingga pesanan tidak bisa diproses. Untuk minimalkan retur, pihak asmen dan manajer berhak memotong jumlah pesanan yang tertulis di salesman dengan melihat histori penjualan tahun sebelumnya. Biaya promosi akan diikutsertakan dalam pengajuan proposal kerjasama. Jika jadi, akan terlihat besar rasio tiap pelanggan. Yang ketiga itu penagihan. Unit penagihan ini merupakan titik paling rawan untuk melakukan kecurangan, sehingga sistem dan prosedur penagihan sudah dibuat sedemikian ketat untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap penagihan, agar tingkat resiko yang akan terjadi dapat diminimalkan. Meskipun demikian, sistem internal kontrol dalam proses penagihan ini masih sangat lemah, karena orang yang melakukan negosiasi dengan calon pelanggan juga harus melakukan pengiriman dan penagihan. Kelemahan desain sistem pengendalian internal tersebut sangat memungkinkan terjadinya kecurangan. Sebelumnya melakukan penagihan bagian keuangan, terlebih dahulu menyiapkan faktur dan DPK. Pada saat penyerahan faktur kepada kolektor atau salesman dan DPK, pada saat penyerahan faktur kepada kolektor atau salesman dan DPK, terlebih dahulu di otoritar yang melakukan penagihan tersebut. Setelah melakukan penagihan, kolektor atau salesman menyerahkan hasil tagihan kepada kasir dan faktur dikembalikan ke administrasi keuangan, dan selanjutnya diotorisasi oleh kolektor atau salesman bahwa faktur sudah dikembalikan dan uang hasil tagihan sudah disetor ke kasir. Baiklah, itu saja presentasi kami hari ini. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.